Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama mengikuti ibadah renungan tengah minggu pada sore hari ini. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biar kami terus Tuhan berpengharapan kepadamu Tuhan. Bila saat ini hati kami merasa gelisah, hati kami diliputi rasa galau Tuhan. Bila hati kami merasa Engkau jauh dari kami, saat ini izinkan kami terus berseru memanggil namamu Tuhan. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu ada Tuhan menolong kami. Di saat kami mengalami kesusahan Tuhan, di saat kami mengalami gelisah yang luar biasa Tuhan karena situasi yang kami alami saat ini Tuhan. Izinkan kami berseru, berdoa, memanggil namamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian ini. Yesus ada selalu bagi kami. Yesus ada selalu bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus, Engkau hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu,
kami berdoa berseru, Engkau ada bagi kami, Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Lalamaya sikiara lamaya se. Yara lamaya lama lamaya sikiara lamaya sikinara lama. Haleluya Yesus Tuhan. Di saat kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Ketika kami mengalami hal yang tidak enak sekalipun Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk segala keberadaan kami Tuhan, untuk segala penyertaan yang luar biasa selalu dan selalu buat kami Tuhan. Apapun yang kami alami saat-saat sekarang ini Tuhan, kami tetap mau katakan Tuhan Yesus baik, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan sore hari ini, biar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami, jadi berkat bagi kami juga Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabarnya? Semoga jawabannya luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Saya akan membawakan, saya dikasih judul intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan seseorang, pasti kita sudah mengenal orang tersebut dengan baik. Dengan siapa biasanya kita intim? Kalau saya pribadi sama Tuhan, istri, anak-anak, saudara, dan teman yang telah saya kenal dengan baik. Kalau kita intim dengan teman, harus ada batasnya. Jangan sampai merusak hubungan keluarga yang telah kita bangun. Hal ini terjadi pada teman saya karena ketemu mantannya. Kalau mau intim yang aman dan menguntungkan, kita harus intim dengan Tuhan, yang akan saya bagikan di akhir khotbah ini. Sekarang kita masuk dalam kehidupan Daud. 1. Karena begitu intim dengan Allah, Daud percaya penuh atas perlindungan Tuhan. Daud tidak merasa takut pada waktu menghadapi Goliat karena Allah menyertai dia. Pernyataan Allah membawa kemenangan. 1 Samuel 40 ayat 50. 1 Samuel 40 sampai 50. 2. Karena begitu intim dengan Tuhan ketika berada di padang gurun, Daud merasa rindu kepada Allah. Mari kita baca dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ayat 10.
Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 11, mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ayat 12, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Dalam ayat ini, Daud merasakan depresi jauh dari Allah, ketakutan, dan merasakan perlunya pertolongan Allah. Karena ia tahu hanya Allah yang bisa menolong hidupnya. Ia merasakan kerinduan kepada Allah, sehingga jiwa dan tubuhnya merasa kering. Tetapi Daud tetap memuji dan memuja Allah dalam hidupnya. Daud sangat intim dengan Allah, sehingga Allah sampai tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. 1 Samuel 23 ayat 14. Dan akhirnya Daud menjadi raja atas Yehuda. 2 Samuel 12. Bagaimana dengan hidup kita di masa pandemi sekarang ini? Jangan izinkan roh ketakutan menguasai hidup kita. Mari kita intim dengan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah investasi yang jauh lebih mahal dibanding harta kekayaan apapun. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau Allah menginvestasikan dirinya di dalam kita, berarti kita memiliki potensi atau kemampuan yang luar biasa dan memungkinkan kita untuk meraih keberhasilan dalam hidup ini. Adalah sebuah kesalahan yang besar kalau kita memandang hidup ini rendah, miskin, bodoh, tidak berarti, tidak berguna, tak ada harapan atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Memang menghadapi perjuangan dalam kehidupan ini, walaupun kita hidup pada masa pandemi sekarang ini, sebab ia tahu potensi yang ada di dalam diri kita, yaitu potensi Allah sendiri. Yakinlah bahwa potensi Allah yang ada di dalam hidup kita memampukan kita untuk menjadi pemenang atas segala persoalan dalam situasi sekarang ini, karena Allah menginvestasikan segala yang terbaik bagi hidup kita. Jadi apalagi yang harus kita takutkan kalau Allah ada di pihak kita? Inilah keuntungannya. Mari kita tingkatkan iman, imun, dan amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu yang begitu besar, Tuhan. Kau telah menginvestasikan anak-Mu yang tunggal, supaya semua orang yang mau intim dengan-Mu dapat diselamatkan. Tuhan, Engkau telah bukakan jalan bagi kami semua, Tuhan. Engkau telah bukakan jalan bagi kami semua, Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Bapa, ya Roh Kudus. Amin.